Halo, selamat malam, selamat malam, selamat malam, sahabat dan warga TSB dimanapun berada, seilah dimanapun berada. Ketemu lagi malam ini IG Live dari Toy Space Balikpapan bersama saya Hairul Anam yang akan menjadi host atau memandu acara ini. Tamunya malam ini benar-benar spesial. Tamu jauh. Jadi malam ini kita akan kenalan, ngobrol-ngobrol. Halo Jack Kareba, halo Ki Perdana. Kita akan ngobrol-ngobrol, kenalan dengan saya lihat catatan saya, BTC Banjarmasin Toys Community. Kita kedatangan teman-teman, sahabat-sahabat dari Banjarmasin. Nanti kita kenalan apa itu BTC, apa saja aktivitasnya, terutama selama masa pandemi kira-kira ngapain aja, seperti itu. Oke, halo Om Aryo, mudah-mudahan sehat selalu ya Om. Ada Aldo Yoga Tama juga join, terima kasih sudah join. Jadi kalau Toy Space Balikpapan sendiri, Toy Space Balikpapan sebentar lagi ulang tahun yang ke-5. Jadi Toy Space Balikpapan itu di officialnya, resminya dibentuk, didirikan di tanggal 27 Februari tahun 2017. Alhamdulillah, saya sehat juga Om Mario. Jadi di dalam Toy Space Balikpapan itu sendiri cukup beragam ya. Jadi tidak semuanya merupakan kolektor mainan. Jadi tidak semuanya kolektor mainan. Jadi ada yang memang mengkoleksi, terus ada yang memang penggiat toys fotografi seperti itu. Jenis mainannya pun beragam. Jadi tidak dibatasi harus jenis mainan tertentu atau brand tertentu di Toy Space Balikpapan, bebas selama kesamaannya cuma satu, passionnya, kecintaannya pada mainan, seperti itu. Jadi welcome to join di Toy Space Balikpapan. Gimana caranya kalau pengen join? Kalau pengen join silakan lihat di profil IG-nya Toy Space Balikpapan. Di sana ada nomor dari adminnya TSB, silahkan dikontak, join seperti itu. Nanti akan dijelaskan bagaimana prasyaratnya, apa saja yang harus dilakukan. Kita tunggu beberapa menit lagi ya. Yang belum cuci tangan, yang mau cuci kaki, mau ke toilet silahkan ke toilet, yang mau siap-siap bikin kopi dulu, ngopi sebentar. Penasaran? Karena Toy Space Balikpapan sendiri terhitung di awal 2020 kemarin ya. Jadi pada saat pengumuman memasuki awal masa pandemi seperti itu, praktis kita menjadi reduce, cukup vakum gitu, mengurangi banyak aktivitas. Karena sebelumnya TSB punya banyak kegiatan, jadi seperti hunting toys fotografi, terus kemudian gathering bulanan seperti itu, terus aktivitas bakti sosial juga, semuanya hampir semua terhenti. Selama masa pandemi TSB juga sempat beberapa kali melakukan virtual gathering. Jadi gathering secara virtual melalui Zoom. Jadi kita ketemu ya lumayan untuk menjaga semangat berkomunitas, tetap menjalin komunikasi. Tapi memang virtual tidak dapat menggantikan 100% ya keseruan pertemuan face to face, setidaknya. Jadi tetap bisa aktif. Selamat malam Ari, nan jauh di sana. Waduh,
Kayaknya masih di Batam nih, Ari. Eh, Mas Ari termasuk salah satu pendiri dari Toys Race Balikpapan ya, yang masih aktif hingga saat ini. Tapi sekarang nampaknya sedang bertugas di kota Batam. Mudah-mudahan sehat selalu di sana dan semoga kerjaannya lancar. Syukur-syukur nanti bisa kembali ke Balikpapan. Belum ada yang nanya. Bentar. Om, malam ini ada kuis berhadiah lagi nggak? Untuk kuis berhadiah itu sebetulnya inisiasi dari tamu yang kami undang biasanya. Jadi sejauh ini sih bukan dari TSB ya. IG Live yang pertama tempo hari dengan komunitas GBR Gundam Balikpapan Racing. Terus kemudian dengan Barbar Mari Menggambar, terus dengan Koki kolektor One Piece seperti itu. Nah, kali ini dengan BTC. Boleh nanti kita tanyakan langsung kepada tamu kita. Sebentar, waktu sudah menunjukkan di tempat saya pukul 7:07. Saya akan coba memanggil tamu kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Om Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar di Banjar? Ya, masih musim hujan, Om. Ini Mas Apip di Banjar atau di Banjarbaru saat ini? Saya di Banjarmasin, Om. Di Banjarmasin. Akhirnya salam kenal dengan BTC. Salam kenal, teman-teman Toys Race Balikpapan. Terima kasih sudah mengundang kami ke live ini di Balikpapan. Ya, Sama-sama. saudara jauh ini. saudara jauh. Jadi apa namanya, niatannya acara ini dibuat jadi sebagai apa ya? Bagaimana mensiasati supaya komunitas kami sendiri tetap ada aktivitas, terus tetap ada komunikasi seperti itu tadinya Mas Afif. Dan juga apa namanya, sesuai dengan visi misi dari Toys Race Balikpapan, kita ingin menjalin apa ya, komunikasi yang baik antar komunitas. Terus syukur-syukur kita bisa bersinergi memberikan efek positif lah bagi masyarakat seperti itu. Oke. Langsung aja. Kita masuk ke oh iya, tadi ada yang sebelum mulai itu sudah ada pertanyaan ngechat saya nih, mohon maaf nih, saya hanya menyampaikan. Malam ini katanya ada kuis berhadiah nggak? Nggak ini. Iya, saya ada baca di IG-nya juga. Mohon maaf, kami ini nggak punya tas, jadi nggak bawa apa-apa ini. Tamunya cuma datang bawa badan doang. Mohon maaf ya audiens kalian ya. Oke, Mas Apip. Tamunya datang cuma bawa badan ini. Cuma bawa badan. Cuman bawa badan sama bawa mainan ya gitu kan. Biasa kalau kolektor mainan kemana-mana apa misalnya kita pas mau mudik lebaran kayak gitu ya, orang lain sibuk baju, sibuk oleh-oleh, biasanya kalau kolektor mainan itu mainannya suka ada yang dibawa tuh. Antara dibawa, kalau nggak dimasukin lemari dikunci. Ya. Takut diambil sama keponakan waktu nggak ada di rumah. Iya, betul. itu juga termasuk katanya yang lagi drama kasus baru-baru ini tuh. Iya, itu ramai bener itu masalah Gundam itu. Iya, di forum di Facebook ya. Iya. Oke, tamu kita malam ini Mas Apip dari Banjarmasin Toys Community. Langsung aja Mas Apip, pertanyaan pertama, silakan, apa itu sebetulnya BTC? Oke, baik, terima kasih. Jadi
mungkin izinkan saya cerita dikit ya. Jadi BTC itu Banjarmasin Toys Community itu salah satu komunitas mainan di Kota Banjarmasin. Komunitas di Banjarmasin ini ada banyak sebenarnya. Dan yang lebih tua dari BTC juga banyak. Jadi ini cuman biasanya kan agak fokus kayak kalau kan di Balikpapan ada GBR ya, Gundam Balikpapan Racing. Kalau di Banjarmasin yang Gundam itu ada BMC, Banjarmasin Model Kit Community, BMC. Nah, udah. Terus Popki kan Popki Regional Kalsel ada juga. Nah, jadi kami ini umum sebenarnya, ya kayak Space Balikpapan lah. Cuman kami ketambahan cosplay. Jadi di sini sebenarnya anggotanya cosplayer juga banyak karena mainannya kan kalau cosplay kan ada playnya juga gitu. Jadi komunitas mainan di Kota Banjarmasin yang mewadahi semua minat mainan tradisional, vintage ya, model kit, ya, semua masuk sih. Jadi mungkin itu Bang. Oh gitu. Wah, ada mainan tradisional juga ya? Iya, masih banyak kebetulan di sini vintage terus tradisional masih banyak yang jual. Jadi agak gampang dapetinnya. Kalau di Balikpapan lumayan susah tuh. Jadi kalau Toy Space Balikpapan kami memang tidak membatasi apa namanya jenis mainan yang dikoleksi kayak gitu. Dan nggak semua anggotanya juga kolektor mainan. Jadi ada yang memang suka tapi nggak punya dan belum punya gitu kan. Nah itu jadi salah satu target tuh untuk diracuni supaya beli, biasanya begitu kan. Terus ada yang dimasukkan ke jalan yang sesat gitu. gitu. Nah terus ada cosplayernya juga ya. Iya. Oke, terus ofisialnya, resminya kalau BTC sekarang dibentuknya per kapan sih? Jadi sebenarnya sebelum BTC itu sudah ada komunitas seperti kami, namanya FSOB, Figure Society of Banjarmasin. Nah, kemudian ada suatu waktu FSOB itu vakum, jadi kolektor ini nyari tempat sebenarnya. Jadi nyari tempat terus kalau ke Banjarmasin mungkin ada Siring namanya, Siring 0. Jadi kami tiap minggu kumpul, jualan, nyewa lapak lah di situ. Pertama namanya bukan BTC tapi KPMB, Komunitas Pecinta Mainan Banjarmasin. Tapi lapak itu komunitas offline, KPMB itu. Jadi Komunitas Pecinta Mainan Banjarmasin. Jadi kami tiap weekend gathering sambil jualan, ya kayak tadi meracuni juga sebenarnya. Ya. Nah, terus kalau untuk akhirnya dibikin grup di Facebook, ofisialnya sih tanggal 24 Oktober 2015 itu grup Facebooknya. Wow. Usianya udah lebih lama daripada TSB nih. Tapi kalau lihat IG-nya TSB, bagusan TSB masih kegiatannya. Iya. Ramai-ramai kegiatan TSB itu kayaknya. Saya lihat di IG-nya macam-macam. sempat intip-intip ya. Ini siapa yang ngundang, ini asli apa tipu-tipu itu? Jangan-jangan penipuan online. Enggak. Memang awalnya kita cukup banyak variatif kegiatannya itu Mas Apip. Cuman semenjak pandemi jadi terbatas banget memang. Ya sama di sini juga sama Mas. PPKM level pedas, asin, manis segala macam. Berarti dibentuk sejak Oktober 2015, iya. 2015. Tanggal 24. Wih, lama juga ya. Berarti Oktober tahun ini di depan nanti memasuki usia masuk SD tahun. Udah. Iya, masuk SD. Umur 7 tahun ya, kelas 1 SD. Iya. Sudah memasuki masa anak-anak gitu. Kalau TSB kan tahun ini baru tahun kelima nih. Ulang tahun yang kelima, nanti baru PAUD lah. Iya. Iya, sesuai dunia figur kan. Umur tidak menentukan. Nah. Bapak-bapak masih suka mainan. Betul. Kalau kegiatannya sendiri sebelum pandemi apa aja nih untuk BTC?
Ya, kalau dulu kami di Siring itu, jadi tiap minggu di Siring seberangnya Masjid Raya di Banjarmasin itu ada Siring nol. Jadi kami bayar lapak di situ. Sebenarnya itu sebenarnya lapak buat orang jualan. Jadi kami tiap minggu urunan kami bayar di situ. Jadi yang mau jualan-jualan, yang mau gathering-gathering, jadi rutinnya sih ngumpul tiap weekend. Dan memang ada anggota yang memang dia jualan mainan, dia yang rutin jaga jaga lapak itu. Anggota lain ya gabung, nimbrung segala macam. Itu yang Hmm. rutinnya. Yang insidentilnya ya kan kadang-kadang klub komunitas pecinta mainan ini menimbulkan tanda tanya ya. Apa sih itu? Kok tua-tua masih suka suka mainan? Nah, kenapa sih? Apa sih untung ruginya? Nah, kami pernah diundang di acaranya FKIP ULM Universitas Lambung Mangkurat di Entrepreneur. Jadi yang anggota-anggota yang memang penghidupannya dari jualan mainan diundang ke situ untuk cerita apa sih profitnya menggeluti dunia ini. Kemudian kami pernah juga diundang di Duta Mall di acara Suzuki Expo itu, kumpul dengan Kopki sama BMC untuk cerita juga memperkenalkan komunitas. Terus kalau acara di Jepangan itu ya kami rutin tiap acara di Jepangan dapat stand gitu undangan. Tapi selama pandemi ya gini deh. Hmm, hmm, hmm. Oh, jadi apa ya? Dari kalangan akademisi juga sudah mulai membuka apa ya? Membuka diri gitu ya untuk melihat komunitas-komunitas pencinta mainan di Banjarmasin ya. Iya, karena profitnya kan dari bisnis ini kan ya nggak bisa dipungkiri kan. Kayak di Banjarmasin kan Toy City, Toys Kingdom, sama Kid Station itu kan sudah ada di sini. Mungkin kalau di Balikpapan malah lebih lengkap kayaknya. Toko-toko Kalau kayak gitu. enggak juga, Toys Kingdom ada, terus Kid Station ada gitu. Tapi mengagumkan juga gitu bahwa sempat diundang dari Universitas Lambung Mangkurat sebagai institusi akademik gitu ya. Mereka melihat dan pengen tahu apa yang terjadi di dalam, daya tariknya apa, profitnya apa begitu. Kalau kami di Balikpapan itu masih cenderung dari komunitasnya yang berinisiatif untuk memperkenalkan diri. Nah, eh, sebentar, aku jadi ingat beberapa tahun di bulan Januari atau Februari ya, aku sempat dapat undangan dari bulan Februari 2020 itu dihubungi oleh Dirjen Bea Cukai Balikpapan. Jadi Dirjen Bea Cukai Balikpapan itu mengundang Toy Space Balikpapan untuk ketemu. Informasi yang aku terima waktu itu dalam rangka sosialisasi mengenai apa ya, aku lupa, pokoknya kegiatan atau apa mengenai ke Pabeanan seperti itu ya. Karena mungkin mereka menganggap komunitas pencinta mainan Balikpapan itu kan apa, ada yang beli di toko lokal, ada yang dari e-commerce, bahkan ada yang dari e-commerce luar negeri. Otomatis kan barang masuk itu mesti ada apa cukainya ya, biaya ke pabeanan begitu ya. Nah, belum sempat terlaksana, negara api menyerang. Jadi jadi nggak Omikron dan sempat keluarga. terputus. jadi komunikasinya waktu itu cuma via telepon, belum sempat ketemu langsung, dan sampai saat ini jadi belum ada kelanjutannya dengan bea cukai seperti itu kalau di Balikpapan. Terus mengenai kalau dari mall, kita juga sempat beberapa kali bikin open table kayak expo gitu ya, showcase, memamerkan beberapa koleksi dari teman-teman. Ada yang kecil, ada diecast, ada apa, ada yang gede gitu kan, robot-robot, action figure dan sebagainya. Terus ada aktivitas bakti sosial. Kita biasanya sih orang lain nyumbang sembako, nah kalau TSB nyumbangnya mainan gitu kan. Jadi targetnya selalu jadi kalau misalnya ada bencana, jadi kita trauma healingnya lah begitu buat anak-anak. Jadi kita kasih mainan. Iya. Itu Mas Afif. Kalau BTC Mantap itu. kok malah kayak iklan
ngiklanin TSD ya, enggak, padahal pengen saling ngobrol gitu, pengen belajar dari sana. Itu ngomong-ngomong, yang dari Mula Warman yang menginisiasi mengundang dari BTC-nya atau dari universitasnya? Itu kebetulan ya, dari 5 admin BTC saat ini 2 dosen. Oh, I see, yes. Ada orang Jadi ya dalam. ada internalnya lah sebenarnya. Kebetulan acaranya nyari ya sudahlah dia di situ ya di itu. Ya kami ini tua-tua isinya sebenarnya. Sama. Saya ini admin yang paling muda ini. Jadi saya kebagiannya repotnya. Oh, admin paling muda. Ya, Hampir ada sama. 5 admin tapi yang paling muda. Aduh. Jadi kalau di Toy Space Balikpapan rentang usianya mulai dari belasan itu sampai yang kepala 4. Sama. Sama ya? Tapi kami banyak kan kepala 3, kepala 4-nya. Belasannya dikit. Kalau di BTC ada yang mama nggak? Apa itu? Ada yang mama. Oh, emak-emak banyak. Oh, Emak-emak di koleksi One Piece biasanya. WCF itu. yes. Okay. Kalau di TSB emak-emaknya ada berapa ya kemarin ya? Ada yang emak-emak beneran, ada yang emak-emak muda kayak gitu kan. Macan, mama cantik gitu kan ada gitu terus Kan terus ya tidak terbatas gender lah kalau kita. Kayak ya saya ngoleksi Barbie HT dan lain-lain kan, kalau yang cowok-cowok kan biasa kan. Emak-emak banyak yang suka Gundam, suka One Piece juga. Apalagi kayak sudah apa yang yang perintilan-perintilan gasapan tua mereka suka. Yang unyu-unyu. kalau One Piece apa ya, beberapa minggu kemarin kita kebetulan IG live dengan Kopki Balikpapan tuh sempat. Jadi kalau warga di TSB ada yang sempat ada yang anak-anak, terus ada yang apa ya biasa lah ya kayak kita bapak-bapak yang masa kecil beli mainan belum kesampaian gitu kan, begitu udah Balas gede dendam. punya finansial sendiri hilaf loh. PO gitu kan. Begitu tagihan muncul bingung. Bentar Om, Mas, saya mau menyapa ini ada Mas Silakan. Adit. Selamat malam Mas Adit, Aditya Rifan. Mas Adit ini salah satu pengurus dari Toy Space Balikpapan. Beliau juga yang kemarin bikin desain poster info untuk IG live kita ini. Terima kasih Mas Adit. Posternya keren. Thank you. Yeah. Terus ada Om Lika. Wih. Ini Om Lika ini nih biangnya Mokit di Balikpapan. Oke, lanjut. Terus itu tadi kan kegiatan sebelum pandemi ya. Terus kemarin selama pandemi kita 2 tahun ini gimana dong aktivitas BTC? Ya susah sih. Jadi akhirnya di grup WA. Jadi sewaktu pandemi masuk kami bikin grup WA akhirnya untuk mengatasi itu. Jadi lebih aktif di grup WA sekarang daripada grup Facebook. Di grup WA kami ya sharing terus jualan. Offline-nya kadang-kadang hari Minggu pagi di pasar pagi ya kalau ada yang bisa. Kebetulan ada teman-teman yang buka lapak di situ. Kan meskipun pandemi kan pasar tetap buka kan ya, yang pasar tradisional. Jadi ya Minggu pagi kalau ada yang mau kumpul ikut di tempat dia jualan, duduk-duduk di situ. Kemudian ada beberapa juga yang inisiasi di mana, Mas? Kalau di sini di dekatnya kantor wali kota, dekat Pantai Jodoh. Pantai Jodoh. Ya, belakangnya KFC kantor pos. Ya, itu ramai itu masih. Ulun dulu sekolah di SMA 7. Mantap. Orang Banjar juga. Orang Banjar juga. Jadi kisahnya orang Banjar terdampar di Balikpapan. Mantap. Makanya aku sakit hati disambet orang monyet, kuntilanak, gundruwo. Aduh, bebolan.
Bentar lagi jadi IKN itu Balikpapan deket IKN itu bentar lagi. Iya. Ini ibaratnya tuh apa? Kota penyangga. Asik. Eh, Lanjut Mantap, lanjut. mantap. Kedusa kita pikirkan itu. Eh, Oke oke. Berarti sebelum pandemi kegiatannya ada biasa lah ya, ada gathering itu rutin, terus ada jual beli, Iya, terus selama pandemi berpindah ke media WhatsApp. WhatsApp. Iya. Nggak ada yang ini, Mas, yang apa penggiat toys fotografi misalnya begitu, bikin hunting bareng atau apa kalau di BTC? Kalau kalau di BTC ada tes fotografi agak-agak kurang ya. Yang kalau di Banjarmasin yang rajin tes fotografi itu grup diecast. Hmm. Malah kalau di tempat kami malah lebih banyak yang custom, belajar custom. Jadi custom mulai resin, clay segala macam. Nah, itu yang banyak di sini. Kalau tes fotografi cuma beberapa orang. Oh, grup diecast banyak. Grup Oh. diecast terus tempat belajar juga dulu yang sebelum saudara tuanya BTC PSOB itu belajar ngilangin background stage act gimana dan lain-lain itu. Tapi kalau di BTC sendiri nggak terlalu banyak sih. Paling kami lebih banyak sebenarnya lebih banyak ke jualan malah. Hmm. Mungkin karena kalau di Banjar orangnya lebih banyak kali ya, jadi lebih lebih beragam. Iya paling. Terus ya custom itu yang rame malah. Jadi eh, kumpul waktu dulu kumpul belajar mulai nyetak eh, ya apa Dragon Ball itu dibikin resinnya gimana gitu. Karena yang ori mahal, yang KW nggak terjangkau, jadi ya inisiatifnya jalan. Ori mahal, KW nggak terjangkau, bikin akhirnya. Ya bikin. Nah, Makanya ya buat 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 para apa ya? Ya buat yang belum gitu ya. Jangan dibilang bahwa kolektor mainan itu orangnya aneh. Justru mengkoleksi mainan dari situ kreativitas makin terasa gitu ya Mas Afif ya. iya jalan terus. Karena passionnya tetap jalan terus. Nah, jadi gimana caranya cari? Jadi kayak di sini kan akhirnya banyak yang bikin dari clay. Clay kan lumayan murah ya beli. Mereka urunan beli terus ya akhirnya larinya ke clay sama resin itu banyak. Terus Clay sama usaha custom banyak di sini. Usaha custom cat Gundam, rakit Gundam, custom mainan di sini banyak. Banyak anggota yang buka itu. wah hebat 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 hebat. Terus kalau kalau di Balikpapan sih apa ya? Ada beberapa komunitas. Jadi ada yang spesifik ke kayak kayak koki kan dibilang One spesifik Piece. lah ya untuk apa dari base-nya anime One Piece. Terus ada yang apa ya kayak Marvel kayak gitu. Terus ada yang diecast, ada yang Gundam saja, terus ada yang Tamiya kayak gitu kan. Nah, tapi biasanya orangnya ketemunya itu-itu lagi. Jadi anggotanya Koki misalnya, dia aktif juga di Toys Face Balikpapan. Terus anggotanya ya kan Balikpapan nggak terlalu gede lah Mas, jadi orangnya itu-itu lagi. Ketemunya itu-itu juga. Tapi kan banyak yang dari luar Balikpapan kan ya sebenarnya ya. Kayak di Banjarmasin kan orang Banjar di Jawa, orang Banjar di Jakarta kan ikut gabung juga kita di sini sama aja sih Uh, sebenarnya. Ya. ada beberapa kayak apa kayak tadi Mas Ari salah satu pendiri dari Toys Face Balikpapan tapi setahun belakangan kali ya dia apa ditugaskan di Batam gitu tapi masih aktif di TSB terus kemudian ada teman kita juga ada yang di Bekasi terus ada yang di mana gitu tapi nggak banyak. Terus ada yang tinggal di Samarinda gitu. Tapi base-nya memang orang Balikpapan. Iya. Ini ada yang masuk komen kayaknya dari Lika, dari Om Lika, salah seorang custom Gundam yang saya kenal di Banjar, cuma Ko Sutresnowangi dulu sempat buka toko buku pen katanya. Iya, buku pen di Kampung Gadang di belakangnya Tempekong.
Nah, itu Oh, Om Sutrisnowangi itu salah satu yang diundang waktu FKIP kemarin karena usaha beliau cukup cukup berhasil dan buku pen sampai sekarang masih buka. Buku pen masih buka sampai sekarang. apa itu buku pen itu? Apa itu, Mas? Itu jadi beliau itu punya toko, buku pen tuh nama tokonya. Jadi Oh, nama jualan Gundam sama alat tulis. Nah, namanya buku toko. pen. Gundam dan alat tulis tuh. Gundam dan Hmm. alat tulis bisa bisa dipertemukan ya. bisa Jadi bisa satu aja toko itu. nyambung-nyambung, disambung-sambungin Iya. bisa aja ya. Oke, teman-teman yang lagi nonton, kalau ada pertanyaan untuk BTC atau untuk Mas Apip, boleh ya langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi kegiatan-kegiatan pra pandemik sama setelah pandemik gitu, kira-kira next projectnya apa nih dari BTC, kira-kira angan-angan cita-cita pengen bikin event apa atau kegiatan apa gitu, Mas? Sebenarnya sih kami pengennya nggak muluk-muluk ya. Kami cuman pengen bisa kumpul lagi di Siring itu aja karena basic kami di situ. Jadi kami pengen bisa jualan lagi di Siring, bisa kumpul lagi tiap weekend. Jadi bisa memperkenalkan lagi mainan ke kota Banjarmasin itu. Tapi ya dengan pandemi sekarang ya wisata Siring sendiri masih terbatas. Jadi ya itu. Pengennya sih itu aja. Jadi kami kembali ke Siring, ke rootnya, ke akarnya, jualan sama gathering. Karena di situ kan orang umum bisa lihat gitu. Impiannya itu aja. Oh, Semoga cepat Siring. selesai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Berarti Siring itu jadi kayak tempat wisata sebetulnya ya. Iya, Karena dulu waktu waktu masih tinggal di Banjar, apa ya? Ya cuman lewat aja gitu Siring itu nggak nggak terlalu nggak yang nggak bukan tempat destinasi wisata lah gitu. sekarang karena ada patung bekantan itu, kan sudah ada patung bekantan di situ, jadi ya rame di situ. Makanya kami ngambil spotnya di situ sebenarnya. Oke, oke. Ada pertanyaan dari Mas Adit nih. Boleh dong katanya spill, lihat koleksi mainannya. Nah, Om Afif katanya. Koleksi apa aja sih? Saya dulu koleksinya banyak, terus karena keperluan finansial banyak saya jual Om Adit. Sama. Itu biasa. Kalau Karena ditanya koleksi mainan koleksi, itu mirip kayak investasi. ya, iya. Bisa disimpan. Investasi, tapi investasinya harganya turun. Kalau kalau pengen investasi mainan yang naik, apa ya? Hot Yang Toys paling, berbahan paling Hot metal kali Toys. ya. Hot Toys ya, daya terus mungkin Metal Build ya. Kalau yang lain-lain ya udah sekali dari BNIB jadi apa? Jadi loose ya selesai udah. Iya. Kalau saya Kecuali dulu kecuali apa ya? kalau rare banget. Koleksi apa ya? Saya pertama koleksi zaman dulu TK itu He-Man, Masters of the Universe. Nah, itu koleksi pertama. He-Man sama G.I. Joe karena dulu kan waktu kecil kan yang top kan itu kan ya. Dan kita kecil katanya kan He-Man, G.I. Joe. Nah, dulu terus habis mulai punya duit waktu di kuliah di Surabaya mulai cari-cari He-Man itu di Pasar Atom. Ada yang jualan banyak dapat. Terus waktu SD kan Power Rangers ya. Nah, dulu pengen Megazord, nggak punya duit, minta nggak dikasih. Akhirnya ya sekarang ya, jadi kalau saya pribadi saya lebih banyak koleksinya vintage sih. Vintage dalam artian bukan vintage barangnya, tapi serinya yang vintage. Kayak ini kan nih, nah ini pasti kenal kan ya. Nah, ini kan apa sih? White Tiger Zord. Ya. Terus ada yang lebih tua lagi, nih Turbo Wah, Ruger dari pasukan Turbo. Nah, ya saya generasi ini. Jadi kalau yang baru-baru sekarang kayak Figma dan lain-lain saya nggak terlalu bukan nggak minat sih tapi apa ya chemistry-nya nggak ada ya. Nah, jadi ya generasinya saya pasukan bola ya. generasinya generasi ini nih. Generasi ini generasi apa ya? Ya generasi inilah. Yang vintage. Meskipun ada yang legasinya sekarang saya tetap nyari yang vintage-nya. Nah, kayak gini.
waktu sebentar tadi kalau saya nggak salah dengar waktu Power Ranger Mas Apip SD. Iya, Oh, udah. Nggak saya lanjutin kok. udah ketahuan Cukup, lah angkatan berapa. cukup di ini. Nggak jauh lah. Nggak jauh lah. Kita. Jadi waktu He-Man itu pertama keluar itu saya masih kecil itu. Masters of the Universe. Tapi sekarang kan rame lagi nih kayaknya. Masters of the Universe. Di Toys Kingdom itu banyak figurnya. Ada. Warga TSB ada. Yang lagi tergila-gila He-Man ada. Itu. Nah, Beli gitu kan. Sama pokoknya sampai apa? Pastel Grey School ambil. Yang harimaunya itu apa? Siapa namanya harimaunya? Lupa saya itu. Saya pengennya kastilnya sampai sekarang nggak sampean beli kastilnya. Kastil Grayskull-nya itu. Nah. Wih, mahal itu. Iya, ini nggak kesampaian. Aduh. Belum Ini apa, ada. belum SNI, belum ISO. Aduh. Pelan-pelan dielus pelan-pelan gosok gitu kan ya itu tapi kalau itu mah martabak nggak mempan Nggak mempan itu. nggak mempan. Minimal tas Nah, uh, habis beliin tas nggak ada duitnya lagi. Sudah ISO nggak ada duitnya. isonya pindah ke tas. Aduh. Aduh, iya. Ini ada yang komen Hot Toys lagi downtrend katanya. Jadi udah nggak bisa dijadikan investasi. Gitu. Jadi sempat ada kabar kemarin kan Hot Toys sempat masuk banyak tuh ke Indonesia. Jadi ada yang PO, nah PO-nya nggak ditebus kayak gitu kan karena memang ekonomi lagi sempat waktu awal-awal pandemi kan kita merosot turun banget tuh. Nah, jadi biasalah hukum ekonomi, supply-nya banyak, demand-nya sedikit, harga turun kan, demand-nya turun. Selamat malam, ada Om Denny dari apa ini Toy Squad Gram nih. Om Denny ini ketuanya Toy Space Balikpapan saat ini. Salam Om. Oke, terima kasih buat Toy Space Balikpapan. Kita bisa pakai platformnya nih untuk ngobrol-ngobrol kenalan dengan BTC. Wah, cocok sama Kocun suka vintage katanya. Orangnya lagi nggak join malam ini. Mas Apip sendiri sejak kapan mulai koleksi mainan? Kalau sukanya kan ya mulai kecil sebenarnya sudah punya, tapi ya kita kan nggak merawat ya. Jadi yang mulai SMA ya, zaman Evangelion baru keluar. Nah itu mokit saya yang pertama kali saya beli itu bukan Gundam malah, tapi Evangelion. Jadi mulai itu saya mulai betul-betul nyimpen koleksi itu ya mulai SMA lah. Zaman Evangelion baru keluar itu mokit pertama Eva Double Zero. Nah terus setelah itu ngelengkapin Eva sempat, habis itu dijual lagi ya sampai sekarang ini. Ya. Mulai dari SMA, lumayan lama ya? Iya lumayan. Ya namanya hobi dari kecil ya. Jadi waktu SMA udah mulai bisa nabung dikit-dikit beli lah. Ya. Kalau ditanya suka mainan, pasti yang namanya cowok pasti sejak kecil kita suka mainan ya. Tapi Ya. kalau mulai mengkoleksi mainan, saya sendiri sebetulnya terhitung baru. Jadi baru-baru sejak bergabung di TSB malah. Jadi baru keinginan ada, cuman apa ya, nggak punya keberanian untuk memulai membeli gitu. Jadi setelah gabung di Toy Space Balikpapan, merasa banyak teman yang sealiran gitu, sama-sama punya passion yang sama. Berapa kali? Karena kalau di TSB dulu sebelum pandemi kita gatheringnya bulanan, jadi rutin tiap bulan ketemu gitu ya. Yang officialnya bulanan, tapi kadang-kadang sebulan lebih dari satu kali ketemunya. Nah,
ketemu gathering, teman-teman pada bawa koleksi. Saya datang tangan kosong, cuman bawa handphone, cuman bawa kamera gitu, ngikut foto-foto gitu kan. Lama-lama nggak enak juga gitu kan. Terus cobalah beli gitu kan. Akhirnya terjerumus semakin dalam gitu. Pokoknya racunnya nggak bisa dimulai. Kalau sudah dimulai, no way back itu. No way back, no way back. Benar. Kalau narkoba ada pusat rehabilitasinya. Tapi kalau keracunan mainan nggak ada rehabilitasinya. Ada. Yang ada tambah parah terus. Ujung-ujungnya bukan permainan sendiri biasanya. Jadi siapa bilang Indonesia sudah lepas dari penjajahan? Kita masih dijajah itu kan. Dijajah dalam bentuk begini. Mantap birgainya. Dijajah Jepang sama dijajah US. Mattel sama Bandai. Hasbro, Bandai, terus apa lagi ya? Good Smile Company. Nah, itu company beneran tuh. Company beneran. Kalau teman-teman kolektor di Banjar sering pakai metode beli mainan tapi titip di rumah. Adakah bubuhan Banjar pakai itu kelakuan? Kalau kami kebetulan kan ada anggota yang punya toko mainan di Sultan Adab, Mas Aris. Jadi ada beberapa yang habis beli ikut pajang di situ. Jadi majangnya di toko mainan tapi nggak dijual. Kalau di rumah teman sih nggak ada, di toko teman ada. Di toko mainan tapi ditulis sih tidak dijual, not for sale. Not for sale. Ya, display only. Itu temen nitip itu di situ, nggak berani bawa pulang. Apalagi kalau sudah kayak yang statue PPC macam-macam itu, wah udah membahayakan. Sama aja sekalinya kadoanin bau bulik. Pelan-pelan dikasih tahu sudah oke baru diambil. Nang di rumah tukarakan dispenser anyar dulu, habis itu hanyar. Mesin cuci diganti, hanyar bau bulik. Biasanya modusnya udah ketahuan. Tiba-tiba ada di lemari, kayak itu kan? Ya. Modusnya udah hafal ini. Ini apa sih ya? Apa baru beli apa? Yuk. Nah. Satu guru satu ilmu lah kita. Sama aja sekalinya. Atau metode dikasih teman kah katanya nih. Wah. Itu sekalian nitip, sekalian hibah itu. Hibah bisa diambil sewaktu-waktu. Iya. Baru beli kah katanya. Kada itu giveaway katanya, hadiah dari kawan. Ditulisi menang undian. Nah. Menang undian GST. Giveaway Bandai. Ada nomornya, bernomor. Jadi menang undian nomor 3 aja. Aduh. Susah udah. Itu belum ISO itu artinya. Sama aja sekalinya lah. Di Banjar, di Balikpapan ilmunya sama. Itu tantangan yang belum apa ya? Belum bisa dipecahkan banyak orang gitu. Ya. Nah, apa namanya? Kalau dari mainan-mainan yang dikoleksi sejauh ini, paling favorit apa? Favorit ini RG01 sekarang saat ini. Unit. Karena ya kalau yang ungu itu unit berapa? 01. 01 Evangelion 01 ini. Nah, sementara ini sih yang paling favorit. Itu yang pilotnya anu kah? Yang tangannya putus tuh kah? Bukan, ini Shinji yang tokoh utamanya. Yang tangan putus itu 02. Yang merah. Oh, yang merah. Ya. Ini sih karena dulu pernah punya, terus ya dijual, akhirnya RG ngeluarkan kan dapat lagi. Itu yang RG. Iya, yang RG.
Ya, Ini kepengen favorit. Jepang. Nah, Jadi termasuk wishlist, cuman begini aja. Begini tan. Teman-teman mohon maaf malam ini bahasanya campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Kebetulan teman sekampung. wishlist itu kan yang penting kan wishlistnya usaha ke sana jalan terus kan ya. Jadi itu motivasi wishlist itu. Kalau nggak ada wishlist nanti ya mau apa gitu. Kalau ada wishlist kan oh mau ini target ada. Nah, oke. Oh, jadi wishlist itu sebagai motivasi hidup ya, Iya. supaya begawi jadi semangat, itu kan, Nabung semangat. nabung semangat, itu kan. Jerbini, kenapa pindah rajin menabung nih? Sekalinya berubah bentuk. Jadi bukan eh, bukan menghamburkan uang tapi merubah uang ke bentuk yang lain. Catat, catat, bukan menghamburkan uang, tapi merubah uang ke bentuk yang lain. Oke, oke. Ini dari yang nonton malam ini ada juga kah Bubuhan Banjar nonton? Ada kayaknya beberapa teman tadi yang join itu tapi nggak komen mereka itu. Oh, kada apa-apa kalau Supan mau supun. komen komen aja. Kita kenalan bepandiran di sini. Nah itu katanya tuh kerja semangat cari insentif. Nah, Uang lembur lebihan. Oh, oke, setuju. Semangat, semangat. Jadi sebetulnya buat saya pribadi hobi itu hal yang penting. Malah anak saya dua-duanya harus punya hobi. Karena apalagi buat kita yang usia pekerja kayak begini ya, hobi itu jadi apa ya, penyeimbang gitu, bahwa ada sisi kehidupan kita yang lain selain dari tumpukan pekerjaan, masalah sehari-hari gitu kan, ada bagian-bagiannya lah, jadi supaya kita nggak stres kayak gitu. Nah, betul itu, Om Anam. Jadi stress relieving. Ada yang kalau stres kan harus jalan-jalan, ada yang makan-makan. Nah, kalau kita kan utak-atik mainan, susun ulang foto-foto, share, Nah, ya kan. Ritualnya itu. Ya masing-masing lah memang. Kayak saya juga gitu, jadi stress relievingnya ya gini. Tapi sekarang lebih ke arah banyak utak-atiknya, kalau beli-belinya dikurangi. Padahal tapi kalau udah lihat tuh, bau mainan baru dibuka tuh, wah itu. kalau eh, kalau meminjam bahasanya dari apa YouTube-nya Frans Sanjaya, katanya kenikmatan hakiki. Iya. Iya. Jadi waktu waktu ngebuka krak gitu kan. Sekali, one and only itu. Nggak bisa diulangi. Iya, ini kemarin apa, anak saya unboxing apa ini namanya ya? Oh, ini lah Maze Rider. Oh, Bima Satria Sorry, Muda. Satria Bima. Ya, mantap. Ya belum sehebat SHF buatan Jepang, tapi apresiasi lah langkah maju, Iya. langkah positif dari industri mainan dalam negeri. Ya kan, Zaman kalau dalam negeri sendiri bisa memenuhi kebutuhan mainan anak-anak Indonesia kan, bisa lebih sesuai dengan karakter bangsa gitu. Bahasanya keren banget. di Banjarmasin malah masih banyak tuh yang jual mainan Saras 008 sama Panji Manusia Milenium, masih yang BNIB masih banyak di Kota Banjarmasin itu. Itu pendahulunya itu. Jadi Saras 008, Panji Manusia Milenium masih banyak itu yang jual di Banjarmasin tuh. Yang masih segelan. Pendahulunya Bima. Aku belum tahu kan Panji Manusia Milenium. Saras 008. Anakku belum tahu. Nanti habis ini, nanti malam Papa kasih lihat di YouTube ya. Manusia Milenium.
Itu superhero asli Indonesia. Nanti. Ternyata di Banjar masih banyak yang jual. Gile. Itu masih MISB. Iya, Saras 008, Panji Manusia Milenium. Tapi MISB-nya Bank Indonesia kan nggak ada selotipnya. Pokoknya dalam kotak belum pernah keluar gitu. Banyak di Banjarmasin yang jual musik. Nah, itu kan banyak yang nggak tahu itu. Taunya Bima. Sebelumnya kan udah ada, Pak. Iya. Kalau kayak Bima sebetulnya kreatornya tidak murni orang Indonesia kan? Iya, Ishinomori Production, Kamen Rider. Dari kayaknya masih menginduk ke Toei Company ya? Ke Ishinomori, jadi yang punya Kamen Rider. Dia ke situ larinya. Satria Baja Hitam. Saudaranya Satria Baja Hitam. Ya. Tuyul dan Mbak Yul, maulah Tuyul Mbak Yul jadi superhero. Karena dia pernah menjual. Tuyul Mbak Yul. Nang ada penjaga lilin. Jadi pantesan BTC masih ada yang mainan-mainan tradisional. Nah, kalau di BTC mainan-mainan tradisionalnya apa tuh contohnya? Kebanyakan sih main yoyo sama gasing itu, gasing yang masih bambu itu kan diadu ya main di situ. Gantinya Crash Gear, jadi kalau datang arena Crash Gear-nya dipakai buat main gasing bambu. Oh, gitu. Banyak soalnya kebetulan di sini masih ada toko yang jual yang stok vintage-nya masih banyak kayak Panji, Saras tadi, terus yang diecast. Ini salah satunya dapatnya di toko itu juga. Jadi ya peminatnya hanya yang tua-tua larinya ke situ. Terus kayak yang combat yang kecil-kecil kan kayak gitu, yang sekarang kan anak-anak mungkin nggak kenal. Kalau kita SD kan dulu kan beli harga berapa gitu, beli satuan yang karet-karet gitu. Nah itu mereka banyak punya sih. Anu kah, yang tentara hijau-hijau itu kah? Ya, tentara hijau-hijau itu, ninja-ninjaan, terus yang ya Satria Baja Hitam kecil-kecil masih banyak di sini. Ini jar Om Denny, kreatornya Reno Barak ya, suaminya Syahrini. Wow. Iya. Thank you infonya Om Denny. Thank you. Ini jar Om Adit, TSB goes to Banjarmasin yuk, jalur darat aja hunting mainan vintage. Naik bis 12 jam. Cuma aku takutan di swab. Aku mulai dari awal pandemi sampai sekarang alhamdulillah hidung masih perawan, kada pernah bisu. Jadi begawi mulai rumahnya. Kalau di Banjarmasin di situ di Kelayan itu banyak masih. Ada 3 toko khusus yang vintage di Kelayan. Daerah Kelayan tuh banyak. Daerah Kelayan. Iya. Dia dulu yang buka dulu waktu apa sih Sarikaya, supermarket Sarikaya masih ada sebelum kebakaran besar 97 dia ngisi itu, sekarang pindah. Jadi kayak Panji, Saras, yang terus yang sarung tangan karet-karet yang mainan SD itu banyak masih di situ. Ishinomori itu production house-nya katanya. Oh, production house-nya Kamen Rider, ya. Naik bis saya nggak dulu di swab kok katanya. Wah, ini mana sih? Kalau udah ngomong kayak gini bisa bujuran berangkat ini buatnya ini. Aduh, BTC siap-siap aja didatangi karena oleh Buan TSB. Dulu waktu 2018 itu TSB pernah goes to Jakarta. Jadi, Toy Spare. Battle of Toys. Oh, Battle of Toys. Oh iya Toy Spare ya itu. Battle of the Toys BTT. Iya. Saya buat 2018 juga kok di Balai Kartini itu berangkatnya. Oh, kalau TSB waktu itu bukan di Balai Kartini, di Battle of Toys itu di mana ya? Om Denny ingat lah. Battle of Toys itu di mana yo? Di Jakarta yo? Iya, saya ikut yang 2018 berangkat, kami 3 orang dari BTC di Balai Kartini waktu itu berangkat juga. Kalo itu surganya mainan, tapi kalau nggak punya duit sakit hatinya Masya Allah.
Lihat wishlist Google Five di depan mata. Wih, Google Five. Sekali megang ini berapa? 2,5 juta. Nangis saya. Udah megang nih Google Five nih wishlist ini. Berapa? 2,5 juta. Ya udah taruh lagi. Langsung keluar aja sakit hati. Aduh, pantasan jar orang cuci mata lah. Sekalinya keluar Balai Kartini becucuran lah banyu mata. Sakit hati. Terus apa tuh Balai Kartini? Oh iya, berarti bujur lah di Balai Kartini lah. Iya, 2018 betul, Balai Kartini. Oh, iya iya iya. Sebab waktu itu TSB berangkat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 kan? Wih, banyak. 6 kan 7 kan? BTC 3 orang kemarin berangkat. Berangkat aja ke sana, yang ditukar nggak capon juga. Yang halo-halo saja. Kedua nih. Iya. Multi lagi diskon itu gasapon diraup, rakel. Raup gasapon di depan pintu. Nukar yang ganal-ganal, tiket kalau pindah kada tertukar kada kau bulik. Itu paling sakit hati udah itu lihat Google Five depan mata. Aduh, nggak bisa beli ya sudah. Kalau anggota aktifnya BTC sekarang jumlahnya berapa orang? Kalau di Facebook 1033. Tapi yang aktif di WA 48 sih. 48. Kalau Iya. kalau gathering Ya 20 max. Maksimal 20 orang lah kayak biasa. Kalau Toy Space Balikpapan sampai saat ini masih belum punya Facebook karena kalau Facebook kan konteksnya terlalu luas ya. Jadi Iya. Jadi memang fokus di warga Balikpapan sih sebetulnya. Makanya Facebook itu nyaringnya juga susah sih. Jadi kadang-kadang ada yang lepas nggak kesaring, bikin owner di grup harus di-kick dan lain-lain, akhirnya ribut ya. Lebih membutuhkan effort lah ininya, ngawasinya. Kalau kami ya boleh dibilang komunitas lokalan lah sebetulnya, kecil-kecil aja. Belum yang go nasional gitu belum. Jadi makanya judulnya kan Toy Space Balikpapan. Jadi memang lebih fokusnya ke pencinta mainan yang memang domisili di Balikpapan kayak gitu. Jadi, kalau di Facebook ya sampai ribuan ya. Iya. Yang follow barangkali ya. Kalau anggota yang bener-bener real anggotanya sekitar 20-an yang sering aktif hadir di gathering itu tadi kali ya. Iya, yang aktifnya. Kalau di grupnya ya itu orang Banjar yang di Jakarta, di mana mereka gabung, tapi yang nggak terlalu banyak ini dikasih, paling komen-komen gitu aja. Lebih banyak jualan kalau di Facebook sebenarnya. Iya. Oh, berarti basicnya memang berawal dari jualan ketika sering jualan di Siring itu tadi ya? Iya. Basicnya ngumpul nemenin teman jualan. Tapi yang ada orang nggak berani dekat karena terlalu rame. Iya, betul. Nah, kita kan mulai ketika awal pandemi dulu lockdown, terus berubah jadi PSBB, berubah jadi PPKM. Pelonggaran pengetatan gitu kan. Naik turun, maju mundur gitu aja terus. Nah, BTC gimana mensiasatinya kondisi kayak gitu? Ya sementara ini ya kita ngikut aja sih. Selain cuman bisa di grup WA, terus paling ngumpul di pasar kalau pagi itu. Itu aja sih sebenarnya. Karena memang BTC ini dulu dibentuk sebagai wadah karena FSOB saudara tuanya lagi vakum. Sekarang FSOB sudah kembali aktif lagi, jadi BTC lebih banyak jadi tempat jualan sebenarnya. Kegiatannya di FSOB kebanyakan. Kegiatannya di FSOB. Wah, boleh dong kapan-kapan ya bisa ngobrol-ngobrol dengan FSOB. Kalau Ya kan, FSOB, ini baik. FSOB mungkin ini kali ya,
eh, lebih apa ya? Karena community awalnya dari FSOB itu tadi kali ya. Iya. Figur Society of Banjarmasin. Figur Society of Banjarmasin. Hmm. Keren-keren namanya ya. Banjarmasin Toys Community. Jadi kalau Toy Space Balikpapan, nah sebetulnya kalau disingkat kan TSB gitu. Pernah waktu itu diliput sama Kompas TV. Nah, Kompas TV nyebutnya terbalik. BTS. BTS. Boyband Korea itu mah. Iya, itu kan boyband Korea. Aduh. Gitu. Untung kita nggak dituntut sama manajemennya. Nggak apa-apa, nama itu kan sekedar nama lah. Iya, jadi kalau penamaan sih waktu itu ya karena itu tadi ya Toy Space kita jadi wadah mainan kayak gitu sebetulnya. Toy Space itu makanya dibikin namanya Toy Space Balikpapan gitu kan. Wadahnya pencinta mainan di Balikpapan lah. Jadi memang kalau Toy Space Balikpapan tidak semuanya kolektor, tidak semuanya juga aktif atau penggiat toys fotografi gitu. Tapi kalau ngumpul masing-masing bawa koleksinya gitu kan. Pinjem ya, terus difotoin gitu kan, terus apa gitu. Ya kalau koleksi kan seneng ya kalau difoto terus dipandang-pandang gitu. Posenya gitu kan. Jadi lebih hidup lah gitu. Terus yang belum punya tambah keracunan biasanya kesian. yang dong lihatnya. Jadi tambah pengen beli. Kan belinya di mana gitu kan, terus apalah. Malah ada yang kayak kemarin waktu IG live dengan GBR, nggak apa-apa belum punya, datang aja dulu nanti kita bantu gitu kan, pakai kredit lunak atau apa, kurang aja. Ini luar biasa ya. Luar biasa meracuni ya. Oke, di tempat saya jamnya sudah jam 8:03 Mas Apip. Sesuai janji saya nggak berani menyita waktu Mas Apip banyak-banyak. Jadi yang pertama saya ngucapin sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Apip mewakili dari BTC berkenan ngobrol-ngobrol kenalan dengan Toy Space Balikpapan. Terus apa ya? Ya besar harapan mudah-mudahan situasi semakin membaik ya untuk coronanya. Mas Apip barangkali ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya juga pada Om Anam dan juga teman-teman di Toy Space Balikpapan yang sudah bersedia mengundang kami. Alhamdulillah punya kesempatan silaturahmi ini dengan komunitas-komunitas di Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Semoga ya apa yang saya sampaikan tadi tidak ada yang tersinggung ya. Ini kan ya curhatan sesama penggemar mainan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam dari Banjarmasin semua. Siap, sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau ada bercanda-bercanda. Titip salam buat teman-teman di BTC Banjarmasin. Mudah-mudahan di kenyataan nanti teman-teman Toy Space Balikpapan bisa jalan-jalan ke Banjar. Silakan. Kada tahu kena Anda kemana kah? Kakak ulun ada Jepang di Banjarbaru tapi kakak di Jalan Trikora di Banjarbaru. Ya, sudah ada tempat menginap artinya itu. Ini ada pesan dari Om Denny, salam kenal juga Om, jangan kapok ya katanya. Ya, makasih Om. Siap. Nomor Ghost to Banjarmasin ya. Mas Adit semangat banget nah. Mau ketemu Mas Kristowangi, oke. Siap, nanti disampaikan. Kalau ke tokonya. Saya senang juga sih ke tokonya. Kalau event-event berarti di Duta Mall, kebanyakan di Duta Mall. Iya, biasa di Duta Mall, terus kalau di Jepangan kan muter-muter di gedung-gedung mana gitu. Oh,
Kalau di Banjar ada berapa mall Om sekarang, Mas? Masih satu sih Duta Mall, terus Duta Mall sama Trans Studio kan gabung jadi satu. Kalau Tamiya tuh posisinya di Duta Mall. Kalau Race Tamiya rutin di Duta Mall di Banjarbaru. Gitu. Oh, Duta Mall itu di Banjarbaru kan? Sorry, Kimol Banjarbaru. Duta Mall Banjarmasin, Kimol Banjarbaru. Jadi kalau Oke. Race Tamiya di Kimol posisinya. Oh, siap. Oke, terima kasih Mas Apip. Siap. Sampai ketemu. Salam buat teman-teman di BTC Banjarmasin. Sama-sama juga. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, itu tadi bincang-bincang kita, kenalan, ngobrol-ngobrol dengan Mas Apip Ma'ruf dari Banjarmasin Toys Community. Seru juga ya di BTC di Banjarmasin. Ada yang main gasing-gasing. Dan yang dicatat tadi, catatan penting dari obrolan malam ini adalah para kolektor mainan itu bukan menghamburkan mainan, bukan menghamburkan uang, tetapi merubah uang ke bentuk yang lain. Oke, sip. Terima kasih untuk partisipasinya, nonton kami cuap-cuap bincang-bincang malam ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan tidak menyinggung, tidak ada yang tersinggung karena tujuannya adalah malam ini kenalan gitu ya, saling mensupport sesama penggiat hobi, pencinta mainan, kolektor mainan gitu ya. Bahkan ini lintas provinsi. Jadi aktivitas positif seperti ini, percaya deh, ini pelakunya orang yang kreatif, orang yang baik gitu ya, bukan monyet gitu. Jadi jangan bilang bahwa di Kalimantan itu monyet-monyet, jangan ya. Ini bahwa yang seperti tadi Mas Apip bilang, bahkan beberapa anggota dari BTC itu dosen loh gitu kan. Jadi cowok-cowok, bapak-bapak pencinta mainan itu bukan orang aneh. Banyak dari mereka juga orang terpelajar, pengusaha sukses gitu kan. Karena memang passionnya, hobinya, masa kecilnya, dari kecil memang suka mainan. Oke, obrolan kita malam ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami obrolkan bisa ya sedikit membuka wawasan. Syukur-syukur kalau bisa menginspirasi. Bagi yang belum mulai, hati-hati ketika ingin memulai, maka Anda akan terjerumus semakin dalam mengkoleksi berbagai macam mainan. Teriring doa dari kami, mudah-mudahan situasi negara kita optimis lah, semakin membaik. Terus seperti tadi ya, ini langkah positif dari industri mainan di Indonesia. Mudah-mudahan mainannya semakin berkembang, terus kualitas produksinya semakin bagus. Jangan lupa mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan malas, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang belum vaksin gitu ya. Ya. Oke, kita tutup. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.